Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas perbedaan koin dan token cryptocurrency. Keep going on watching you. Hayu! Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan koin dan token. Nah, di sini istilah dalam mata uang kripto atau cryptocurrency terbagi menjadi dua, yakni token dan koin. Kedua hal tersebut seringkali diasumsikan sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan yang paling mendasar adalah perihal definisi, pembuatan, tujuan, dan kegunaan keduanya, hingga jenis-jenis token. Nah, berikut perbedaan yang paling mendasar antara koin dan token. Koin adalah aset digital yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Misalnya, Bitcoin yang bekerja di blockchain Bitcoin atau koin Ether yang bekerja di blockchain Ethereum. Sedangkan token adalah aset digital yang diterbitkan oleh suatu project yang bisa digunakan untuk pembayaran agar bisa menikmati layanan yang disediakan oleh project tersebut. Token umumnya dihosting di blockchain lain seperti Ethereum atau Waves. Koin dibuat melalui proses mining atau penambangan dengan mekanisme proof of work atau proof of stake. Koin dihasilkan setelah penambang melakukan proses tertentu di dalam blockchain koin dan jika berhasil maka akan mendapatkan koin sebagai imbalannya. Sedangkan token dibuat dalam aplikasi yang terdesentralisasi, namanya dApps, yang dihosting oleh blockchain yang berfungsi pada kontrak pintar seperti Ethereum gitu ya. Selain itu, koin bertujuan sebagai unit untuk penyimpanan nilai atau untuk melakukan transaksi. Bisa juga digunakan sebagai penyimpanan nilai yang dapat disimpan dan kemudian ditukar dengan sesuatu yang berguna. Sedangkan token biasanya bertujuan sebagai alat tukar untuk menjalankan sebuah layanan dari project yang menyediakan token. Biasanya, token juga berfungsi sebagai aset digital hingga mempresentasikan suatu kepemilikan. Kita masuk ke contoh-contoh koin dulu ya teman-teman. Di sini tuh koin tuh udah banyak banget teman-teman ya, mungkin udah berapa ribu atau berapa ratus ribu koin yang ada di cryptocurrency ini ya. Dari mulai yang ranking 1 sampai ranking kesekian itu banyak banget. Untuk teman-teman pemula yang baru masuk dunia kripto ini kalian bisa cek aja ke coinmarketcap.com. Di sini kalian bisa tahu banyak informasi tentang koin-koinan atau token-tokenan dan lain sebagainya. Pokoknya di sini lengkap banget. Mulai dari namanya, harganya, market cap-nya, volume transaksi, supply dan lain sebagainya. Untuk koin kita yang pertama di sini ada Bitcoin. Nah, Bitcoin ini merupakan sebuah uang elektronik yang dibuat tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nah, nama ini dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa Bitcoin ini sebagai mata uang yang terdesentralisasi. Bitcoin ini merupakan salah satu implementasi pertama dari mata uang kripto. Nah, pertama kali dideskripsikannya itu teman-teman oleh Wei Dai tahun 1998. Bitcoin ini juga dan mata uang kripto lainnya disebut sebagai aset kripto yang sekarang tuh udah diperdagangkan di bursa berjangka komunitas Indonesia juga teman-teman. Jadi nggak usah khawatir karena udah diawasi oleh Bapepti. Bapepti juga udah menerbitkan peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 pada 8 Februari. Nah, keberadaan mata uang virtual ini, si Bitcoin ini di Indonesia emang udah mendapat lampu hijau dari Bapepti, cuman belum ada belum ada lampu hijau dari si BI dan OJK gitu. Jadi mereka masih tetap ngelarang. Bisa teman-teman bayangin pada 3 Januari 2009 Bitcoin diluncurkan kepada publik dengan harga 0,0008 USD per keping. Lalu 2010 silam untuk pertama kalinya Bitcoin diperjualbelikan di luar dunia digital dengan sistem barter. Dan hari ini teman-teman harga 1 Bitcoin setara dengan 714 jutaan rupiah ya, atau 49 ribuan dolar kurang lebih. Yang kedua ada Ethereum nih teman-teman, atau koinnya itu disebutnya Ether. Nah,
Ini Ethereum itu merupakan sebuah platform rantai blok dengan fungsi kontrak cerdas. Dia punya fungsi seumpama virtual machine yang bisa menjalankan kontrak cerdas peer-to-peer dengan uang kripto yang namanya Ether, ETH. Nah, dia juga merupakan proyek besar yang dimulai oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013. Blok pertamanya itu ditemui pada 30 Juli 2015. Si Ether ini tuh merupakan tanda uang platform Ethereum yang diperdagangkan di bursa cryptocurrency atau exchange seperti mata uang kripto lainnya. Harga Ethereum itu dulu 2,83 USD atau setara dengan Rp41.035 per kepingnya. Dan harga Ethereum saat ini adalah 62 juta rupiah atau setara dengan $4.300, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke 5 aset koin kripto favorit penantang Bitcoin dan Ethereum. Yang pertama ada koin Tether. Nah, koin ini biasa disebut stable coin atau koin yang stabil karena kripto ini dipatok ke mata uang tradisional. Dalam hal ini adalah dolar Amerika Serikat. Nah, Tether ini juga dirilis pada 2015 dan beroperasi di atas platform Ethereum. Koin stabil lainnya adalah USD Coin atau USDC dan banyak yang berpikir ini adalah taruhan lebih aman dibandingkan Tether dengan alasan transparansi lebih besar. Yang kedua ada Binance Coin atau BNB. Nah, kapitalisasi pasarnya mencapai 54,6 miliar dan nilainya 356 dolar. BNB ini dirilis pada 2017 lalu dan berasal dari pertukaran kripto terbesar dunia berdasarkan volume Binance. Nah, si Binance Coin ini juga bisa membayar untuk transaksi di bursa Binance, berdagang dengan mata uang kripto lainnya dan membayar beberapa barang dan jasa lainnya. Nilai kriptonya lambat laun menanjak sekitar 60 dolar per koin dan melonjak pada Februari 2021. Akhirnya juga mengalami penurunan pada tahun tersebut juga di 355 dolar. Yang ketiga, Cardano atau ADA. Nah, ini kapitalisasi pasar Cardano ini 47,9 M dolar dan nilainya sekitar di 1,5 dolar. Nah, Cardano juga sama kayak Binance, didirikan di 2017 dan menjadi platform blockchain pertama yang berkembang dari filosofi ilmiah dan pendekatan berbasis penelitian. Nah, tim pengembangan dari Cardano ini juga merupakan orang-orang yang besar ya, teman-teman, orang-orang besar, insinyur dan peneliti secara globalnya gitu. Saat dirilis 4 tahun yang lalu, Cardano ini berada di kisaran 0,10 dolar dan melonjak lebih dari 1 dolar. Tapi pada awal 2021 dia juga pernah mengalami sampai 2 dolar gitu ya. Yang keempat ada Dogecoin atau Doge. Nah, si Dogecoin ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 40,1 miliar dengan nilai 0,308 dolar. Nah, si Doge ini didirikan sebagai sindiran Bitcoin, teman-teman. Si Dogecoin ini juga sebagai pelopor dari meme coin yang akhirnya terdapat koin serupa. Namanya SafeMoon, diluncurkannya Maret 2021. Nah, si Dogecoin ini yang mempengaruhinya itu Elon Musk, teman-teman. Nah, dikatakan jadi penyebab penurunan nilai Dogecoin juga ternyata, yang mengakibatkan Dogecoin ada di bawah 0,45 dolar setelah penampilannya di Saturday Night Live. Yang kelima ada XRP. Nilai kapitalisasi pasar XRP ada di 39,2 miliar dan nilainya saat ini ada di 0,84 dolar. Si XRP ini didirikan pada tahun 2012 oleh 3 orang pengembang dan menciptakan perusahaan swasta bernama OpenCoin yang sekarang itu disebut Ripple Labs. Nah, ketenaran XRP adalah menjadi aset digital tercepat, pembayaran real time di global dimanapun. Ini juga yang membuat sejumlah penyedia pembayaran menggunakan kripto XRP tersebut untuk memperluas jangkauannya, menurunkan biaya valuta asing, dan menyelesaikan pembayaran dengan lebih cepat gitu teman-teman. Lanjut ke contoh dari token. Nah, contoh dari token juga banyak nih teman-teman. Cuman aku nggak akan ngejelasin panjang. Di sini misalkan contoh dari
token tuh biasanya ada bagian-bagian tertentu gitu ya, ada induknya gitu, ada jaringannya. Nah, misalkan contohnya ini di Defi ya, di Defi itu ada Terra, Luna, ada Avalanche, Wrapped Bitcoin, Uniswap, Chainlink, dan lain sebagainya. Defi ini tuh biasanya proyeknya itu bersifat transparan gitu ya. Terus ada juga NFT nih. NFT itu jadi kayak seni gitu proyeknya, biasanya kayak digital native atau bisa juga games, teman-teman. Di sini contohnya ada Decentraland atau Mana, Axie Infinity, The Sandbox, Theta, Gala, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir juga ini ada Metaverse. Nah, Metaverse juga yang lagi hype ya teman-teman. Mungkin di tahun 2022 juga ini bakal booming gitu ya. Nah, di sini contohnya ada Mana, Axie Infinity, Sandbox, Theta, ini sama aja ya. Tadi juga kan dia ada di NFT, dia juga ada di Metaverse. Dan masih banyak yang lainnya contohnya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap do your own research karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Thank you for watching. Bye-bye.